Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dikri Kurniadi dari Prodi Matematika ya. Di sini saya akan melakukan praktikum analisis korelasi dan regresi. Pada video ini akan difokuskan untuk praktikum analisis korelasi terlebih dahulu. Dan video yang terpisah akan dilakukan analisis regresi. Tujuannya agar tetap terfokus ya. Di sini terdapat soal. Diberikan data skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti. Pada tabel berikut ada kejujuran atau X dan tanggung jawab yang kita simbolkan dengan variabel Y. Di sini terdapat 15 data. Tugasnya adalah ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji korelasi dengan taraf signifikansi atau alfa 5%. Langkah yang pertama adalah menentukan koefisien korelasi ya atau nilai R di sini. Caranya adalah dengan menggunakan Excel. Di sini R-nya ya. R itu adalah JXY dibagi JXX dan JYY. Nah, JXX itu adalah jumlah kuadrat deviasi lalu dari selisih tiap X dengan X bar. Kemudian JJY itu sama ya, cuman selisihnya itu Y dengan Y bar atau Y rata-rata. Sedangkan JXY adalah jumlah hasil kali deviasi dari X dan Y. Nah, deviasi itu adalah apa eh, sejauh mana penyimpangan dari rata-ratanya nilai tersebut. Kita memerlukan variabel y kuadrat, x kuadrat, dan xy ya ini. Kemudian kita memerlukan variabel sigma-nya atau jumlahnya. Kita lakukan pengujian di sini. Pertama, kita menyebutkan datanya ya. Lalu kita mencari nilai x kuadrat. Dapat dilihat di sini ya. Nanti akan muncul rumusnya. Caranya adalah sama dengan nilai x-nya 4. Lalu kita kuadratkan seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita drag ke bawah agar tidak terjadi agar tidak manual satu-satu. Di sini hasilnya 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4, dan seterusnya sampai 3 kuadrat 9. Dengan cara yang sama, Y juga kita lakukan Y kuadratnya ya. Sama dengan nilai Y. Salah satu nilai Y saja kita kuadratkan. Hasilnya 25. 5 kuadrat 25. Untuk nilai-nilai yang lain kita drag saja seperti itu. Nah, 4 kuadrat 16 benar ya. 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Selanjutnya mencari nilai perkalian antara variabel X dengan variabel Y. Di sini kita kalikan saja sama dengan variabel X-nya, kemudian bintang atau kali variabel Y. Enter. Kemudian dengan cara yang sama juga kita drag agar tidak manual satu-satu. Lalu kita memerlukan sigma-nya atau jumlah dari nilai X. Ya. Sigma X ya jumlah dari nilai X, sigma Y jumlah dari nilai Y, sigma XY jumlah dari perkalian antara X dan Y. Caranya kita di sini aja ya, di X. Kita mencari sigma X sama dengan, sini akan muncul. Sum ya, sum. Kita blok datanya. Ini artinya jumlahkan dari data pada posisi C4 baris ke C4 kolom ke C4 ya sampai kolom ke C 18 berarti ini pada kolom C baris keempat maaf ya sampai kolom C baris ke 18. Kan ini kolom C ya. Ini barisnya baris 4, ini barisnya baris 18. Logikanya. Enter. Kemudian kita drag saja ya untuk nilai selanjutnya. Nah, ini adalah sum dari
Ini jumlah dari D4 sampai D18. D4 kan yang ini ya. D18 ini. Berarti ini jumlah dari tanggung jawab. Kemudian ini juga sama ya untuk XY. Sum dari G4 sampai G18. G ke-4, G ke-18. Kemudian kita mencari nilai JXY. Sama dengan sigma XY. Sigma pada kolom ke XY. Berarti artinya ini kita kurangi sigma pada kolom ke X. Kolom ke X yang ini sigmanya. Oke. Kita kali sigma pada kolom ke Y. Sigma pada kolom ke Y ini. Kita bagi dengan N. N itu banyaknya data, berarti 15. Yang ini aja. Enter. Hasilnya 21,8. Selanjutnya, kita mencari JXX, yaitu sigma pada kolom ke X kuadrat. Sigma pada kolom ke X kuadrat ini dikurangi sigma X dikuadratkan ya. Sigma pada kolom ke X lalu dikuadratkan. Gitu. Dibagi N. N-nya 15. Banyaknya data. Dapatkan 32,9333. Lalu kita mencari JYY. Di sini sigma Y kuadrat. Sigma pada Y kuadrat. Ini berarti. Dikurangi sigma pada Y dikuadratkan. Sigma pada Y kita kuadratkan. Lalu kita bagi dengan N-nya 15. Banyaknya data. Dihasilkan 22,4. Lalu kita mencari R. R itu adalah JXY. Ya, kita kurung saja ya. JXY yang ini berarti dibagi akar dari JXS kali JYY. Akar itu square root ya. Dalam bahasa Inggris square itu root ya. Root itu akar, square itu kuadrat, jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2. Dari JXX berarti yang ini ya. Yang ini dikali JYY. Bentar. Dihasilkan 0,8026 ya. 3. Di sini kita bisa bulatkan jadi 803. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ke sini. Apakah benar hasilnya seperti itu? Benar ya? 0,803. Selanjutnya nilai R itu adalah koefisien korelasi. Kita akan mencari koefisien determinasi yaitu R kuadrat ya di sini 0,803 kita kuadratkan berarti di Excel kita mencari nilai R kuadrat ya di sini saja berarti R kuadrat ya. Di sini seperti itu berarti sama dengan nilai R-nya yang ini kita kuadratkan 0,64421 645 64421 ya sepertinya cuma beda angka di belakang koma sedikit nih. Lalu selanjutnya kita kalikan dengan 100 dihasilkan 64,5%. Nah, ini kita interpretasi. Nilai ini menunjukkan bahwa 64,5% kejujuran mempengaruhi tanggung jawab. Sedangkan sisanya 100 tentunya dikurangi nilai yang tadi, nilai kejujuran tadi. Berarti sekitar 34,5% tanggung jawab itu dipengaruhi oleh variabel lain. Bisa saja mungkin pendidikan, atau ketekunan, atau mungkin sikap ya. Sikap yang moral. Bisa saja. Selanjutnya kita dari nilai R tersebut kita di sini kan R itu menginterpretasikan bahwa korelasinya itu positif, arahnya positif, karena nilai R-nya positif, maka nilai korelasinya itu positif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan signifikansi atau keberartian, ya. Berarti tidak atau hanya kebetulan seperti itu. Yang pertama, uji hipotesis, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A sama bakti.
dengan notasi rho disebutkan nol karena hipotesis asosiatif ya. Lalu untuk yang tandingannya atau yang dari sayanya atau dari penelitinya itu terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Sini tidak eh, sebenarnya no ya atau terdapat hubungan. Lalu kita menghitung nilai T-nya ya. Ya kan kita itu nilai T-nya lalu kita bandingkan dengan T. Sini nilai T-nya itu rumusnya seperti ini ya. Kita lakukan di Excel. Jadi sini ya, T sama dengan R, kita kurung saja ya. R dikali akar dari N-nya 15, dikurangi 2, dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat ini ya, di R kuadrat. Dihasilkan 4,85. 4,86. Beda sedikit ya. Selanjutnya ini nilai T hitung ya. T hitung di sini kita eh, perjelas hitung. Lalu kita akan menentukan T tabel, menentukan daerah kritis. Daerah kritis itu yang ini ya. Nah, yang merah ini yang membatasi daerah terima nol dan tolak nol. Di sini H0 ditolak bila T lebih dari T alfa per 2, pi ya. Alfa per 2 itu kan 0,5 ya atau signifikansinya atau errornya ya. eh, ataupun kesalahannya yang mungkin dilakukan oleh penelitian. Nah, di sini karena 0,05 kita bagi dua ya menjadi karena ini T ujinya itu tidak sama dengan berarti bisa lebih dari atau kurang dari seperti itu. Bisa lebih dari eh, nilai alfanya itu nilai alfa itu yang merah ini alfa per 2 karena dibagi dua jadi di sini satu di sini satu yang ini negatif yang ini positif seperti itu. Nih, sedangkan ini nilai T nya ya T lebih dari T alfa per 2, pi berarti yang ini daerah merah T kurang dari negatif alfa per 2 pi di sini derajat kebebasan itu atau variabel yang bebas itu yang dapat berubah-ubah karena terdapat dua data maka di sini dikurangi dua ya jumlah data dikurangi dua kemudian melalui tabel T dapat diperoleh bahwa T 0,05 per 2 eh, dan standar dan itu eh, degree of freedom-nya itu 15 kurangi 2 ya atau derajat kebebasan itu sehingga dihasilkan 13 kemudian hasilnya itu 2,160 kita lihat ya tabelnya sini pada tabel ini 0,02513 0,025 sini ya degree of freedom-nya di sini signifikansinya tersignifikan kemudian di sini ada F-nya derajat tulisnya 13 di sini yang bersinggungan itu 2,160 robot potongan ya sih selanjutnya di sini karena eh, berarti ini menjadi nilai kritisnya ya kita buat kita tarik garis di sini yang membatasi kritisnya seperti itu. Lalu di sini ini untuk daerah Sulawesi ya. Eh, selanjutnya di sini dikarenakan T hitungnya itu 4,865 lebih besar dari 2,160 maka H0 ditolak ya. Karena di sini nih yang kuning 4,865 di sini nih 4,865 ya yang kuning di daerah kritisnya negatif 2,160 dan 2,160. Ini lebih besar dari ini ya, dari daerah kritis sana, berarti di daerah tolak nol. Jika tolak nol
maka terdapat hubungan artinya. Karena di sini asumsinya tuh nol itu tidak terdapat hubungan. Karena ini ditolak, ya, maka ini diterima. Yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Seperti itu. Nah, kesimpulan akhirnya, yang tadi itu untuk menguji signifikansinya. Terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Kesimpulan akhirnya, karena R-nya itu positif tadi ya, berdasarkan langkah pembuktian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif atau searah dan signifikan dari uji T tadi antara kejujuran variabel X dengan tanggung jawab variabel Y siswa kelas 10A SMA Bakti. Seperti itu. Itu untuk pengujian melalui Microsoft Excel. Untuk di sini saya menggunakan itu ya Python untuk menghasilkan gambar ini. Di sini akan secara otomatis ya ketika saya menyimpan alfanya 0,05, digit kebebasannya 13 dan terhitungnya 4,865. Kita akan melakukan contohnya misalkan derajat kebebasan itu saya tambah ya misalkan 15. Nah, ini akan otomatis eh, langsung ya menghasilkan. Nah, di sini otomatis ya nilai kritisnya itu 2,131 ya benar nggak? Kalau DF-nya 15, 2,131 kita cek di sini ya. Betul ya? 2,131 seperti itu udah otomatis sih. Eh, oh, mungkin itu hanya sekilas ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji menggunakan SPSS. Seperti itu. Dengan SPSS, langkahnya itu adalah konfigurasi variable view, lalu menginputkan data, memilih analisis korelasi, menampilkan hasil, dan merumuskan masalah, melakukan uji, dan menginterpretasi. Kita langsung ke SPSS-nya. Sini. Kita ke data variable view dulu ya. Kita tadi ada variable X dan variable Y. Variable X untuk menyatakan kejujuran. Sini. Kejujuran. Artinya, nilai kejujuran disimpan di variabel X. Seperti itu. Lalu di sini tanggung jawab. Jawab. Ini kecil aja ya. Jawab. Itu. Jadi, data tanggung jawab disimpan di variabel itu. Artinya. Kemudian kita masukkan data yang dari Excel tadi. Bisa tidak? Kita langsung melakukan kecil. Bisa ya. Lalu langkah selanjutnya kita analyze lalu correlate atau korelasi ini di variabel dan masukkan variabel yang akan diuji. Nah, karena pada uji kali ini menggunakan data yang diasumsikan berdistribusi normal, maka kita memilih uji Bergson. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji Spearman. Nah, lalu tes of signifikannya kita menggunakan super test atau dua pihak ya yang kiri kanan karena hipotesisnya itu tidak sama dengan ya. Jadi bisa lebih dari atau kurang dari. Gitu. Oke, kita pilih. Nah, kita akan menginterpretasinya. Hasil di sini adalah nilai R-nya ya, percent correlation itu nilai R-nya. Di sini untuk kejujuran itu 8,03 ya, antara tanggung jawab dengan kejujuran. Ya, sama ya, tentunya ini sama ya, atau seperti simetri ya, sama saja. Kemudian N-nya itu 15 ya, banyaknya datanya. Kemudian di sini nilai signifikansinya itu kurang dari 0,01. Tentunya ini pasti kurang dari 0,05. Seperti itu.
Artinya, karena ini positif, hubungannya positif, karena ini kurang dari 0,05, maka eh, dapat dikatakan bahwa eh, H0 ditolak di atas terdapat hubungan yang signifikan. Seperti itu. Di sini, selanjutnya ya. Berarti di sini, nah, di sini hipotesisnya itu sama ya, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Kemudian di sini terdapat hubungan yang positif antara signifikan dan signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab eh, siswa ya, siswa kelas di sini eh, siswa kelas 10A SMA Bakti. Selanjutnya ini data yang tadi ya. Kemudian kita interpretasi hasilnya ini untuk dokumentasi yang jelasnya ya. R-nya positif, artinya hubungannya syarat. Bisa sama-sama meningkat, sama-sama menurun. Seperti itu. Eh, jadi artinya kalau misalkan eh, kejujurannya itu tinggi, ya maka tanggung jawab dia itu besar seperti itu. Jika nilai kejujurannya itu rendah, maka dia tanggung jawabnya itu kecil ya. Seperti itu. Hmm. Ini kesimpulannya ya, terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA. Mungkin sekian ya untuk uji korelasi yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.